Pagi hari ini kita akan memulai rangkaian dari perjalanan studi perancangan arsitektur 6. Terima kasih sudah bergabung dan saat ini ada 75-an lah peserta termasuk dosen ya. Tadi saya ada Bu Dani sudah join dan Bapak Ibu yang lain ya. Seperti diketahui bahwa di Stupa 6 kali ini ada 6 dosen, nanti akan saya tampilkan di layar dengan 12 kelompok ya, 12 kelompok. Saya mohon izin on schedule saja, saya mulai kuliah perdana. Jadi saya akan langsung menyampaikan KAK ya, kerangka acuan kerja untuk Stupa 6 ini. Sifatnya KAK ini ya 95% fix gitu. Mungkin beberapa masukan di Dani, dari Pak Alfa kemarin sempat diskusi singkat juga, Bapak Ibu dosen yang lainnya, ada Pak Pras, ada Pak Komaron, ada Bu Indra, ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya akan share screen. Semoga sudah tertampil ya. Sudah ya. Baik, jadi ini adalah selama ini orang kita sering nyebutnya TOR, ya, Term of Reference atau KAK ya, kerangka acuan kerja. Ini saya bahasa Indonesia kan saja. Nah, topiknya adalah pengembangan kawasan Kota Solo berbasis proyek prioritas, gitu ya. Saya ulangi, pengembangan kawasan Kota Solo berbasis proyek prioritas. Hasil diskusi saya dengan dia di beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi bahwa di mata kuliah MPK ya, Morfologi dan Perancangan Kota, Anda sudah dibekali bekal yang sangat bagus gitu ya, bagaimana melakukan analisis, pemetaan, analisis, pendokumentasian, mengklasifikasikan data dan lain-lain. Itu satu bekal yang sangat bagus bagi Stupa 6 kali ini. Nah, saya dan Bapak Ibu dosen bimbing sepakat bahwa akan mengambil topik yang aktual ya. Jadi kebaruan tema, kekinian, state of the art bagi pembahasan kita itu menurut hemat kami adalah penting begitu ya, sehingga kita akan mencoba mengambil topik yang sedang priority gitu ya, terutama di lingkungan sekitar kita saja gitu ya, di Kota Solo. Nah, kalau kita lihat ini bisa ditemui di berbagai media gitu ya, media cetak maupun juga sosial media. Ini juga tweet dari Wali Kota Surakarta gitu ya, bahwa beliau menyampaikan akan dan sudah dan sedang dikerjakan 16 titik prioritas pembangunan di Kota Solo. Nanti listnya, ini gambarnya, karena gambar ini di-tweet oleh beliau sehingga mungkin karena kecil ya tidak jelas, nanti akan saya sebutkan, saya tampilkan listnya. Nah, saya akan sedikit masuk ke substansi stupa 6 ya. Jadi sebenarnya atau substansi stupa dulu ya. Jadi stupa itu sebenarnya kan mata kuliah inti atau core atau mungkin backbone gitu ya, tulang punggung gitu ya, di perkuliahan di arsitektur yang akan mendidik mahasiswa untuk merancang khususnya kalau di stupa 6 itu suatu kawasan yang based on research gitu ya, ada satu riset yang dilakukan gitu ya, dan juga diajarkan bagaimana mahasiswa itu mempertahankan pemikirannya, mempertahankan risetnya, mempertahankan gagasan desainnya kepada pihak lain ya, misalnya klien ataupun stakeholder, selama ini pemerintah, ataupun mungkin juga kalau dalam konteks di kampus berarti dengan dosen penguji dan lain-lain gitu ya. Kemudian mahasiswa dilatih juga untuk merancang satu arsitektur dalam hal ini di dalam suatu kawasan tertentu gitu ya, untuk tentu saja menjadikan kawasan itu menjadi lebih baik gitu ya,
dan juga skalanya juga semakin luas gitu ya, dalam skala urban gitu ya. Jadi menjadikan lingkungan itu menjadi lebih livable, lebih nyaman, lebih tidak hanya melulu bicara building saja bangunan, tapi skalanya sudah kota. Nah, eh, kalau kita sebutkan bahwa capaian pembelajaran lulusan gitu ya, CPL gitu ya, di Stupa 6 itu eh, ya sebagaimana kita tahu Stupa 6 itu juga merupakan suatu mata kuliah capstone ya. Capstone itu apa ya? Satu mata kuliah yang bisa dikatakan satu puncak begitu ataupun satu bisa dijadikan benchmarking gitu ya. Dan ini juga menjadi indikator, Stupa 6 ini indikator ketercapaian mata kuliah pendukung lain gitu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, MBK, kemudian Estate Syariah dan lain-lain ya. Ada 5 CPL yang yang menjadi satu poin penting bagi Anda gitu ya, lulusan nanti ya. Jadi itu Anda dilatih untuk mengorganize secara berpikir ilmiah dan bertindak mandiri dan bertanggung jawab gitu ya, berorientasi pada problem. Artinya apa? Jadi di Stupa 6 ini Anda harus berpikirnya tuh secara ilmiah gitu ya, ada risetnya, ada kajiannya, dan bertindak mandiri. Mandiri ya artinya Anda jangan terlalu tergantung dengan dosen, terlalu tergantung dengan temannya. Anda sudah belajar mandiri, sudah besar, sudah akan jadi arsitek begitu ya, sudah akan lulus begitu. Sehingga Anda harus mulai bisa bertindak mandiri, bertanggung jawab gitu ya. Dan orientasinya adalah menyelesaikan masalah gitu ya, problem solving ya. Jadi kan nanti akan ada diajarkan di kuliah selanjutnya tentang problem seeking, problem solving yang mencari masalah kemudian menyelesaikan. Yang kedua adalah bagaimana Anda juga meningkatkan, mengembangkan bagaimana komunikasi arsitektur Anda itu, baik dalam bentuk verbal, cara Anda berbicara gitu ya, maupun tulisan, bagaimana menulis yang baik, yang informatif, yang sesuai dengan format gitu ya, dan visual gitu ya. Visual itu baik secara manual maupun digital ya. Jadi kemampuan Anda untuk mengkomunikasikan ide Anda itu harus selalu terus diperbaiki gitu ya. Jangan gaya Anda dalam mempublikasikan karya Anda ini bentuk verbal dan visual itu sama dengan Stupa 1, 2, 3 gitu. Jadi Anda harus meningkat semakin baik, semakin baik. Yang ketiga adalah uh, merekomendasikan pengetahuan sains, teknologi, dan spasial gitu. Jadi artinya ilmu tentang sains dan teknologi juga harus ditambah gitu ya. Jangan gitu-gitu aja, jangan seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Anda sudah dapat mata kuliah tambahan-tambahan ini, Anda harus mulai mengeksplorasi dan coba apa, menerapkan dalam dalam rancangan Anda. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana Anda mendesain arsitektur di tingkat bangunan dan kawasan ini. Jadi kita sudah akan bicara kawasan, walaupun betul kita sudah akan bicara bangunan gitu ya. Jadi Anda bicara barang besar, tapi bicara barang yang lebih kecil gitu ya. Seperti juga yang pernah Anda secara berkelompok Anda MPK. Sesuai dengan kaidah teori, seni, teknologi, dan regulasi ya. Jadi jangan lupa bahwa regulasi jangan Anda lepaskan ya. Bagaimana Anda dalam merancang kota itu kan terkait dengan regulasi apa yang ada di uh, kota tersebut ya, peraturan daerah dan lain-lain. Kelima, lagi-lagi uh, seperti bahwa kita ini memang belajar di arsitektur UMS yang mengedepankan arsitektur yang Islam atau Islami gitu ya. Jadi Anda coba juga bagaimana sentuhan, bagaimana nuansa, bagaimana atmosfer Islami itu Anda terapkan dalam desain Anda gitu ya, baik dalam kawasan maupun dalam bangunan ya. Semangatnya adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi maksudnya bahwa Islam itu menjadi rahmat buat semua gitu, buat alam semesta gitu ya. Jadi kalau kita bicara publik nih, sudah bicara publik, berarti Anda mendesain itu juga bisa general gitu ya. Konsep-konsep Islam yang Anda tawarkan itu juga bisa berlaku general bagi semua semua manusia bahkan juga alam gitu ya.
baik itu mungkin. Jadi saya menunjukkan isu aktual dan menjadi topik Stupanam. Jadi kan kalau kita lihat di beberapa surat kabar di media sosial kan ada beberapa berita ya terkait dengan proyek yang lagi happening lah, lagi happening di kota Solo. Nah, kita akan mencoba memikirkan, mengkaji, mengevaluasi dan juga akan ada gagasan-gagasan lain yang sifatnya lebih pada konstruktif ya, membangun. Artinya eh, menjadikan lebih bagus, lebih lebih proper, lebih eh, manusiawi misalnya begitu, Islami dalam tanda kutip ya, yang lebih Islami dan yang lain. Nah, ini berita-berita di sosial media, saya list ada 16 proyek di Kota Solo. Yang pertama yang beberapa hari lalu sudah diresmikan dan boleh dikunjungi umum adalah pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed ya, yang di daerah Gilingan itu sudah selesai. Juga sudah lalu sudah ada sholat berjamaah di sana. Kemudian yang kedua adalah pembangunan Islamic Center itu sedang dipersiapkan dalam proses. Ini posisinya di sebelah barat ya, kalau nggak salah baratnya, barat atau mungkin barat dayanya ya kalau nggak salah di sana. Yang ketiga adalah elevated rail Simpang 7 ya. Jadi kita tahu bahwa di Simpang 7 itu ada perlintasan kereta sebidang begitu yang selalu bikin crowd ya, di situ macet. Nah, ini kan sedang proses elevated rail ya. Relnya diangkat begitu jadi satu jembatan kereta api yang besar begitu dan mungkin agak ikonik gitu ya kalau Anda lihat di sosial media ya, bentuk maupun warnanya gitu ya. Nah, dengan proses pembangunan ini dan nantinya setelah jadi itu kan pasti akan menimbulkan satu kondisi baru ya di lingkungan situ ya. Jadi contoh kondisi baru itu misalnya contoh kalau kita mengacu pada flyover ya, flyover. Kita punya flyover di mana? Kita punya flyover di Pupuk Purwosari gitu ya. Itu kan keberadaan flyover itu kan menimbulkan sesuatu yang baru, baik positif maupun kurang positif gitu ya bagi sebagian kelompok gitu ya. Positif tentu saja lalu lintas lancar gitu ya dan lain-lain. Yang mungkin yang kurang positif adalah mereka-mereka yang kelewatan dalam tanda kutip terlewat oleh flyover itu kan misalnya toko-toko yang ada di sekitar stasiun Purwosari kalau Anda lihat itu kan juga toko-tokonya jadi sebagian besar jadi tutup gitu kan, banyak yang disewakan dijual. Anda lihat jalan-jalan di depan stasiun Purwosari ke arah timur misalnya itu kan banyak toko-toko yang dijual disewakan dan lainnya tutup gitu ya. Nah itu kan berarti kan ada suatu ya dampak gitu ya, dampaknya. Jadi satu proyek pasti akan menimbulkan dampak. Nah, bagaimana anda ini memotret kondisi seperti itu ya, termasuk nanti elevated rail Simpang 7 ini akan seperti apa gitu ya. Anda punya prediksi, Anda punya analisis, Anda punya kajian, bagaimana supaya keberadaan proyek ini akan semakin menyamankan kota kan gitu ya. Yang keempat adalah revitalisasi Teknopark ya, kita tahu Teknopark di sebelah utaranya UNS itu sekarang berkembang begitu ya, ada workshopnya kalau nggak salah ada workshop sama Shopee di sana dan lain-lain gitu. Nah, itu direvitalisasi gitu ya, termasuk nanti juga akan yang nomor 13 itu adalah pembangunan Museum Art of and Technology di sana kan gitu ya. Nah, ini perlu perlu respon gitu ya, bagaimana dalam satu kawasan itu infrastruktur sarana prasarannya bisa semakin mendukung gitu ya. Jangan juga misalnya ada satu proyek baru gitu ya, dan proyek ini kan bisa jadi ya, ini saya bahas di bawah ya, bisa jadi proyek ini sudah masuk dalam rencana tata ruang wilayah, masuk RUTRK, masuk RDTRK gitu ya, atau sudah masuk dalam RTPL juga gitu ya. Tapi bisa jadi proyek ini baru gitu ya. Bisa jadi given atau bisa jadi memang kalau saya lihat Masjid Raya Syekh Zayed kan juga hadiah atau hibah gitu ya dari pemerintah Uni Emirat Arab gitu aja. Tahu-tahu ada proyek itu gitu, tempatkan di situ ya. Yang mungkin itu belum direncanakan oleh belum ada dalam master plan apa kota Surakarta sebelumnya gitu ya. Nah, keberadaan proyek-proyek baru ini kan tentu saja akan punya dampak, punya punya hal yang harus kita lengkapi gitu ya. Nah, kemudian nomor 5 adalah revitalisasi
Ngarsopuro dan koridor Gatsu ya, Gatsu Subroto. Ini kita tahu lah, Ngarsopuro sekarang semakin berada di kawasan atau koridor budaya begitu, diperpanjang lagi di koridor Gatsu ya, yang Gatsu Subroto yang ke arah Matahari Singosaren itu ya, itu kan dikasih shelter, dikasih kanan kirinya dihidupkan untuk kegiatan seni, ada PKL di sana dan lain-lain. Mungkin ingin ingin seperti koridornya, ada beberapa koridor di kota lain, di negara lain, atau mungkin kalau di Indonesia, ya mungkin seperti Malioboro gitulah, mungkin seperti itu ya, satu koridor yang hidup dan lain-lain. Nah, itu tentu saja ada hal yang perlu kita cermati, misalnya contoh bagaimana parkirnya, kendala parkir, pengadaan parkir, bagaimana masyarakat di balik koridor tersebut seperti apa, aksesnya, kemudian dan lain-lain gitu ya. Itu yang perlu kalian mahasiswa semua ini kaji ya, nanti kan akan dibagi kelompoknya. Nomor 6 adalah revitalisasi kebun bintang Juruk yang menjadi solo safari. Ini saya rasa sudah banyak informasi terkait ini. Shelter Manahan juga gitu ya, di sebelah barat itu dibangun shelter untuk kuliner ya. Kalau Anda suka jogging ke Manahan, Anda bisa lihat puluhan apa kuliner di sana. Tapi mungkin juga ada, nanti Anda cermati juga mana mereka makannya di mana gitu kan. Apakah mereka makan menggunakan pedestrian, way gitu ya, kemudian parkirnya di mana dan lain-lain gitu ya. Yang kedelapan adalah revitalisasi Lokananta. Ini adalah satu, kalau tidak salah adalah satu kreatif hub gitu ya, satu kreatif hub buat mungkin ya melestarikan dari pabrik piringan hitam pertama mungkin ya di Indonesia gitu di sana. Ini dijadikan sedang dibangun on progress, ini dibangun sebagai kreatif hub. Nah, nanti silahkan Anda kaji seperti apa gitu kan. Apa yang kurang, apa yang infrastruktur yang tidak lengkap, ada apa yang salah di sana misalnya gitu ya. Begitu. Nomor 9, Taman Balai Kambang Solo. Oh, ini sedang dibangun juga, ada dua, kalau tidak salah ada dua bangunan ya, ada amphitheater dan gedung pertunjukan yang sedang on progress. Kemudian juga konon kabarnya kemarin juga akan balai kambangnya itu apa, kolamnya itu juga akan dijernihkan dengan satu teknologi khusus, kemudian digunakan untuk sesuatu kegiatan lain gitu ya. Silakan Anda cari informasi terkait balai kambang. Nomor 10 adalah sentra IKM Mebel Gilingan ya. Ya, seperti kita tahu beberapa waktu yang lalu kan kompleks UKM mebel ini kan terbakar gitu ya. Nah, sekarang dibangun baru gitu ya. Sedang proses konstruksi gitu ya di sebelah timurnya Masjid Raya Zayat ini ya, kira-kira di daerah sebelah timurnya. Kemudian revitalisasi pasar Jongge juga sudah viral di sosial media. Pasar Jongge sana akan dibangun dengan gaya agak kolonial begitu, sampai mungkin koridornya sampai ke Pasar Kabangan ya. Silahkan Anda lihat di sosmed. Kemudian Pura Mangkunegaran sudah selesai proyeknya tahap ini ya. Jadi ada area outdoor untuk acara eksibisi maupun seni begitu. Ada Pracimatu yang lagi viral beberapa bulan lalu gitu, dan yang lain-lain. Bisa juga Anda ini juga khusus yang nanti kelompok yang mendapatkan Pura Mangkunegaran, Anda juga bisa mengkaji perkembangannya itu dari sisi misalnya cagar budaya gitu ya, bagaimana penerapan regulasi cagar budaya itu dalam pengembangan Pura Mangkunegaran ini misalnya seperti itu. Itu juga bisa disematkan dalam kajian Anda. Nomor 13 adalah yang tadi sudah saya bahas ya, Museum of Art and Technology di kawasan Technopark. Kemudian nomor 14 adalah pembangunan listrik tenaga sampah kalau nggak salah ya, di Putri Cempo. Jadi Putri Cempo kita tahu bahwa ya kalau arsitektur mungkin dalam tanda kutip agak enggan gitu ya melihat atau menilai tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir ini ya. Tapi ini kan juga problema arsitektur gitu ya. Jadi pembangunan satu tempat pengolahan ya, pengolahan sampah di switch ke energi itu kan tentu saja kan pasti akan ada banyak problematika yang harus kita selesaikan di sana gitu ya.
eh, dari sampah itu sendiri yang sangat masif, sudah kayak gunung begitu, dari sisi bau, dari sisi environment, dari sisi kesehatan, dari sisi sosial budaya dan lain itu kan banyak sekali problematikanya. Ditambah lagi ini akan dibuat buat satu solusi, tempat pengolahan sampah menjadi satu energi gitu ya. Nah ini bagaimana kita mendukung dan me, apa, meningkatkan ya kualitasnya kan gitu ya. Kemudian Gor Manahan yang di Kompleks Manahan sebelah timur itu yang direvitalisasi, dibangun, ya sekarang masih dalam progres ya. Kita tahu di beberapa media lah mengenai ada kendala-kendala di progres pembangunan Gor tersebut. Tapi Anda melihatnya sebagai bagaimana ini menjadi satu gedung olahraga yang ikonik, kemudian mungkin juga infrastrukturnya mendukung ya. Parkirnya selama ini kan kalau kita lihat Manahan problemnya kan salah satunya kan akses gitu ya, parkir gitu ya. Itu di khususnya di GOR ini nanti bagaimana gitu ya, terkait dengan sirkulasi kawasan di sana kan gitu ya. Dan lain-lain. Banyak aspek yang termasuk bagaimana nanti digunakan sebagai sarana apa kegiatan olahraga bagi masyarakat yang mungkin sifatnya daily ya, hari-hari gitu ya. Nah, harian gitu ya. Kalau eh, Stadion Manahan kan itu kan temporary kan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penataan kawasan kumuh Semanggi Mojo. Ini juga satu proyek prioritas dan saat ini sudah setahu saya kalau saya lewat itu sudah selesai. Jadi ada koridor dari Semanggi ke timur itu ya ke Jembatan Mojo itu sudah koridornya sudah bagus sekali, sudah rapi. Kemudian ada bangunan-bangunan yang ikonik di sana dan di tepian sungai itu juga sudah ini. Tapi ternyata juga ada beberapa problem gitu di sana. Eh, ya lingkungan sekitarnya yang mungkin belum mendukung, kemudian mungkin sarana parkir atau mungkin sarana layanan untuk apa misalnya untuk rekreasi yang lain, edukasi, kemudian apa mm, kuliner misalnya gitu rasanya perlu dikaji. Oke ya, jadi ini ada 16 proyek, sementara kelompoknya 12. Saya sudah memilihkan bagi, mohon maaf, saya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen, saya sudah memilihkan random ya, secara random dan berharap cukup adil begitu ya, tentang proyek-proyek yang akan diemban oleh Bapak Ibu pembimbing dan juga mahasiswa, kelompok mahasiswa. Nah, contoh yang kita di kawasan Zayed ya, Masjid Syekh Zayed ini kan ada yang sekarang sedang berlangsung ini baru beberapa minggu lalu dimulai gitu ya. Jadi tentang viaduk gitu ya atau terowongan, karena di sampingnya kan melintas kereta api gitu ya. Jadi pilihannya kan tadi itu kalau di Simpang 7 kan kereta apinya dinaikkan itu elevated gitu ya. Tapi kalau di sini tidak memungkinkan dinaikkan gitu ya, karena ini mungkin terlalu dekat dengan stasiun dan juga saya nggak tahu, mungkin juga dari sisi dana dan lain-lain ya. Sehingga pilihannya adalah mobilnya yang tetap merobos ke bawah gitu ya, underpass gitu ya. Cuman masalahnya kan viaduk Gilingan ini kan sangat sempit ya kalau setiap hari-hari itu kan sempit, kemudian juga ada batas ketinggian ya yang hanya 3, berapa 3,1 gitu ya, sehingga bis-bis yang sekarang tinggi yang high deck apalagi yang zaman dulu bis menggunakan AC atas pun juga sudah nggak bisa lewat sini gitu ya, apalagi sekarang bis deck apalagi double decker gitu ya sudah nggak mungkin lewat sini gitu ya, sehingga akhirnya solusinya adalah dilebarkan, didalamkan gitu ya, kalau tidak salah begitu. Nah, keberadaan masjid sendiri pun akhirnya juga menimbulkan konsekuensi baru karena ternyata pengunjungnya luar biasa, jadi satu destinasi wisata gitu ya, wisata religi mungkin ya di situ gitu. Sehingga eh, wah parkir lah, kemudian wisatawan yang eh, berlalu lalang dan lain. Sehingga dalam desain yang baru yang sekarang on progress ini dibuat satu jalur pedestrian way gitu ya, jalur pedestrian untuk para wisatawan ataupun jamaah juga ya, jamaah dari sisi baratnya kereta rel itu kan mau sholat di masjid sana kan berjalan kakinya lewat mana kalau tidak ini gitu ya. Kalau dengan terowongan lama yang existing kan pasti bahaya itu kan, tempatnya sangat sempit kan gitu ya. Dan ini juga kadang banjir juga gitu ya. Jadi ada beberapa problem, ada banjir, ada sempit, ada traffic yang sangat padat, ada clear head untuk
mutu yang sangat rendah dan lain gitu ya. Jadi ini coba diberikan solusi oleh pemerintah Kota Surakarta. Tapi kita juga akan melihat lagi ini siapa tahu masih banyak hal yang perlu kita bantu ya dalam tanda kutip kita untuk selesaikan gitu ya. Jadi kalau kita nanti lihat goalnya di mata kuliah ini, saya ingin semua kelompok nanti akan bersama dosennya ya itu akan publish ide-ide ini, ide-ide Anda nanti gitu ya, ide-ide Anda nanti eh, ke 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 masyarakat luas gitu ya, baik ke pemerintah Kota Surakarta, ke masyarakat umum, ke pemerhati perancangan kota, kemudian ya siapapun gitu ya, Anda bisa publish itu lewat pameran, apa publish lewat sosial media, publish lewat jurnal gitu ya, jurnal skala nasional maupun internasional dan lain. Jadi kita harapkan apa yang kita lakukan di Stupanam ini dalam rangka turut untuk membangun kotanya sendiri gitu ya, bagaimana paling tidak ini kota tempat Anda tinggal sementara di Solo gitu ya, tempat Anda belajar gitu ya, Anda turut membangun kota dan menelurkan ide yang brilian yang bagus itu untuk menyempurnakan 16 proyek prioritas di Kota Surakarta ini gitu ya. Nah, itu sih yang membedakan dengan MPK, morfologi dan perancangan kota itu mungkin levelnya ya, level atau tingkatannya ya, tingkatannya lebih advance. Kemudian ada juga di sini gitu ya, karena ini tugas pribadi bukan tugas kelompok. Eh, dan mungkin tentu saja pasti akan lebih detail. Nah, tahapannya adalah Anda melakukan kajian yang makro dulu gitu ya, besar dulu gitu ya. Jadi di dalam satu kawasan, saya menghitungnya radiusnya sekitar 0,4 kilometer ya. Jadi ini satu koreksi pada Bapak Ibu dosen yang kemarin saya informasikan 0,25 itu, ini saya rubah menjadi 0,4 kilometer ya. Jadi radius itu kan jari-jari ya. Jadi mungkin ya Anda bisa ambil saja dalam bentuk lingkaran itu dengan radius 400 meter gitu ya. Eh, atau 0,4 kilometer itu satu kawasan makro yang harus Anda kaji. Ya tidak harus lingkaran sih, persegi juga nggak apa-apa gitu ya. Ini cuma kira-kira saja, kurang lebih sih kalau tidak salah luasannya sekitar 50 hektar lah, 50 hektar sebagai satu kawasan kajian kan gitu ya. Nah, kemudian level tahapannya itu ada tiga. Satu skala kawasan besar makro tadi, kemudian levelnya meso itu yang kawasan prioritas yang lebih sempit lagi, yang mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 hektar. Kemudian yang mikronya itu Anda menentukan satu atau dua site terpilih yang harus Anda buat. Nah, satu objek di sana itu apa gitu ya, sebagai objek pendukung dari proyek prioritas tersebut gitu ya. Apakah misalnya ya contohnya misalnya ada proyek prioritas yang ternyata membutuhkan sarana gedung parkir gitu ya. Anda mungkin membahas gedung parkir, atau mungkin ada proyek prioritas yang ternyata belum punya infrastruktur pendukungnya, misalnya apa ya, misalnya hmm, perbelanjaan gitu ya, atau mungkin pusat kuliner lah, atau mungkin tempat cenderamata, pasar dan lain-lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi di level makro itu eh, sudah ada listnya. Saya mungkin persingkat waktu, kemudian nanti ini akan saya share, kemudian meso dan mikro. Nah, di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah itu, misalnya tadi ya, membuat profil kawasan di radius 0,4 kilometer dari proyek prioritas yang nanti akan saya tetapkan gitu ya. Kemudian membuat rencana yang meso yang tadi saya sebutkan 15 sampai 20 hektar itu, kemudian membuat rancangan bangunan-bangunan di mikro gitu ya, sekitar 5 hektar gitu ya. Nanti luas bangunannya itu juga jangannya bukan kecil-kecil ya, bangunan yang minimalnya 2.000 meter persegi secara kumulatif gitu ya. Nah, eh, nah metode dan teknik pembelajaran ini saya rasa yang baru semester ini adalah Anda diminta atau dipaksa untuk melakukan kegiatan studio di kampus gitu ya. Jadi selain kuliah umum seperti ini, kemudian diskusi kelompok, survei dan lain-lain itu yang penting, yang salah satu yang baru di semester ini Anda dipaksa untuk melakukan kegiatan studio di kampus full day dari pagi sampai sore gitu ya.
full ngendon di kampus, di studio untuk melakukan apapun gitu ya, sesuai dengan materi Stupa 6 ini. Tetapi masalahnya adalah ruangannya belum available ya, sedang proses disiapkan semua, sehingga akhirnya studio itu harus dijadwal gitu ya. Kemarin beberapa mahasiswa sudah sounding ke saya, sudah mau melakukan kegiatan studio, tapi kan karena memang kuliah Stupa 6 itu baru dimulai sekarang, nanti akan kita adjust jadwalnya ya. Oke. Eh, ya, contoh di studio itu mengkolek data, membahas hasil survei, membuat skematik desain, membuat konsep, dan lain-lain lah ya, gitu ya. Seperti dalam les ini, nah silahkan Anda baca sendiri nanti. Nah, ini CPL, CPMK tadi indikator dan parameternya, silakan nanti Anda baca sendiri saja poin-poinnya. Kemudian yang penting lagi adalah eh, ya poin-poin nanti akan muncul ya, akan muncul dan harus Anda eksplorasi ya. Jadi yang pertama ini yang sebelah tengah ini yang bisa Anda baca adalah approach-nya ya. Jadi Anda harus membuat desain yang based on research gitu ya. Kemudian Anda belajar tentang arsitektur komunitas ya, bicara tentang masyarakat, bicara tentang sosial budaya, ekonomi, mungkin spiritual dan lain-lain, gitu ya. Anda bicara tentang seni dan teori arsitektur, nanti ini akan saya koreksi ya. Jadi nanti arsitektur yang lebih condong pada arsitektur yang kontekstual saja, gitu ya, dengan lokasi. Kemudian Anda belajar tentang identity, ya, identity, bisa belajar tentang sense of place. Nanti Anda belajar di literatur apa tuh sense of place itu apa ya. Local wisdom, kearifan lokal itu Anda pelajari juga. Nanti ketika di kawasan Mojosongo, di kawasan Putri Cempo sana itu local wisdomnya seperti apa, mungkin akan berbeda dengan yang di kawasan pinggiran sungai di Bengawan Solo sana ya, di Mojo sana kan gitu ya. Kemudian Anda belajar bagaimana format urban planning dan urban design. Anda belajar tentang arsitektur Islam gitu ya, tentang bagaimana misalnya desain yang eh, menyeluruh, yang terintegrasi, bagaimana desain yang human centered design gitu ya, yang ber, apa berorientasi pada manusia gitu ya, konsep Hasan Toyib Jamil yang sudah sering Anda dengar gitu ya. Oke, kriteria produk saya skip saja, standar ya, standarnya Stupa, Stupa itu tentang ukuran kertas dan lain konten itu saya rasa sudah dari stupa ke stupa itu hampir sama gitu. Kemudian yang penting Anda juga punya logbook ya. Jadi Anda punya buku catatan kecil lah dari sketchbook ukuran A5 itu. Jadi setiap ketemu dosen, setiap katakanlah Zoom seperti ini, Anda juga catat poin-poinnya gitu. Nanti ketemu dosen juga Anda catat gitu ya. Karena catatan-catatan itu akan jadi penting, akan jadi rekam jejak Anda gitu ya. Nanti dosen akan melihat mana sketchbook, logbook Anda kayak apa, Anda ngapain aja. Ketika studio, ketika survei itu juga Anda cantumkan di situ, baik itu berupa tulisan, sketsa di situ Anda orek-orek konsep, tahu-tahu waktu naik kendaraan, tahu-tahu terpikir sesuatu, Anda coret di kertas tersebut ya, nggak apa-apa ya, dikasih tanggal gitu ya, kasih di kolom paraf gitu, jadi nanti dosen akan paraf di situ. Jadi ini satu log itu satu ini ya, rekam jejak Anda berkegiatan gitu ya, ngapain aja gitu ya. Itu bisa Anda tuliskan di situ. Nah, ini pembagiannya. Jadi saya mohon izin pada Bapak Ibu dosen dan pada menginformasikan pada mahasiswa. Jadi Bu Dani dengan kelas AB, itu kelas A kebagian jatah Islamic Center Gilingan yang sekarang sedang dipersiapkan dibangun. Sudah ada desainnya, kalau Anda melihat di internet itu sudah ada desainnya Islamic Center ya, konsep desainnya ada, kemudian desain developnya sudah ada, terus nantinya akan terbangun seperti apa juga sudah ada gitu. Kemudian yang B, Bu Dani dapat Ngarsopuro dan koridor Gatsu ini yang Bu Dani ini senang jalan-jalan, jadi makanya saya plot di Ngarsopuro dan Gatot Subroto bisa bisa sambil bersama mahasiswa survei sambil minum kopi di pojokan sana sambil jalan-jalan belanja gitu ya di di koridor Gatot Subroto.
Bu Indra 2 kelas C dan D itu Bu Indra karena eh, eh, beliau banyak ber eh, kompeten di ini, kompeten di urban planning gitu ya. Jadi yang pertama supaya memotret ya bersama mahasiswanya di elevated rail Simpang 770 ini ya, yang sangat sangat fenomenal di Kota Solo macetnya kan gitu ya. Itu kemudian sentra IKM Mebel Gingan ya, yang ini yang lebih ke building gitu ya. Kami pilihkan itu. Pak Alfa Febela, mohon izin Pak Alfa itu Pak Alfa di kelas EF itu satu adalah karena Pak Alfa juga banyak berkecimpung dalam penataan kawasan meso gitu ya di Kota Solo ini kami tawarkan satu area di kawasan Kumuh Semanggi Mojo gitu ya di Semanggi Timur gitu ya sampai ke Jembatan Pak Mojo itu kemudian Yoyon, izin masuk. nggih monggo Yang kawasan Kumuh Semanggi Mojo, itu kita ya sekarang akhirnya 16 apa hanya berapa belas, Pak? nopon ini Bu apanya Mana objeknya yang kita bagi? tidak 16 karena 12 ya 12 saja. Nah, Jadi masih ada 4 kawas yang saya skip gitu ya. skip ya. Nah, kawasan Kumuh Ya, Semanggi Mojo itu sepertinya kemarin kan sudah jadi desainnya. Dalam betul. artian kawasannya itu sudah Nah, terpakai. Mau oke. tetap itu aja? Oh ya, iya. Tapi barangkali nanti dari kacamata mahasiswa juga masih ini juga ya, masih banyak hal yang masih perlu dibenahi. Kalau saya lihat sekilas di sana juga mungkin banyak sekali aspek yang perlu disempurnakan atau ditambahkan, Bu ya. Kalau kita Oke, lihat oke. Oke. Masjid Zahid juga sudah jadi ya, Masjid Zahid sudah jadi gitu. Islamic Center juga sudah desainnya sudah ada. Yang namanya ini proyek prioritas kan berarti desain, schedule, proses pembangunan itu sudah siap semua ya, gitu. Eh, nggak apa-apa. Ini juga saya buka diskusi apabila memang yang kawasan Kumuh Semanggi Mojo ini rasanya perlu ada suatu proses penyesuaian monggo saja. Tapi saya melihat ini rasanya cukup baik lah untuk dijadikan objek gitu ya. Kemudian Lokananta, Lokananta juga yang tadi saya sampaikan Creative Hub ini juga sedang on progress dibangun saat ini. Kemudian untuk Pak Komaron eh, kami pilihkan di sebelah timur UNS ya, Solo Safari itu satu satu kebun binatang atau mungkin ya seperti taman wisata dan fauna begitu ya. Kemudian ini skala kawasan di Solo Timur dan kemudian yang agak agak skala agaknya maksudnya gini skalanya agak kompleks begitu ya itu terkait dengan shelter Manahan. Kemudian Pak Win Prasasti itu kami pilihkan satu Pasar Jongge, ini juga desainnya juga sudah ada. Kemudian dan Museum of Art and Technology yang di Teknopark ya di kawasan di sebelah utara UNS. Kemudian kelompok saya, kelompok KL itu mengeksplorasi Masjid Raya Zayed gitu ya, bagaimana di sana. Kemudian yang kedua adalah yang Putri Cempo ini yang lebih kepada apa banyak permasalahan lingkungan, permasalahan sosial budaya di sana ya. Ya memang kadar proyeknya, kadar permasalahannya, kadar lingkup bidang problematika dan dari 16 atau 12 proyek ini tidak terlalu apple to apple barangkali ada beberapa yang tidak apple to apple tapi saya rasa nggak apa-apa ini bagian dari suatu bagaimana kita arsitek menyelesaikan masalah di kota itu kan juga mungkin tidak sama gitu ya tapi tentu saja kita belajar bagaimana yang penting adalah bagaimana critical thinkingnya itu bagaimana problem seekingnya itu bagaimana problem solvingnya bagaimana menggagas sesuatu, bagaimana menyajikan dalam satu dokumen apa dan bagaimana mahasiswa itu mengkomunikasikan pada pihak lain gitu ya ide-idenya itu saya rasa yang penting adalah itu.
Oke, mungkin nanti saya buka diskusi terkait dengan topik ini, tapi saya akan sampaikan jadwal ya. Saya berusaha menyesuaikan dengan jadwal yang ada, dengan jadwal Ramadan, jadwal libur Idul Fitri dan liburnya, kemudian jadwal-jadwal yang lain, termasuk jadwal studio gitu ya, agak agak ya tight schedule, agak 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 ini ya, agak ketat ya. Nah, hari ini kita PBM daring gitu ya, eh, penjelasan kerangka acuan kerja oleh saya, kemudian ada diskusi dan bagaimana mahasiswa sudah harus siap-siap untuk survei. Dan itu pun juga sudah ada tugas gitu ya. Jadi observasi awal tentang objek-objek tadi itu harus disubmit kepada dosen masing-masing di tanggal 9 gitu ya. Jadi 5 hari lagi Anda sudah harus submit apapun observasi awal yang sudah Anda lakukan gitu ya. Jadi memang jadwalnya sangat ketat. Studio kelas A dan L di rentang tanggal 27 sampai 4 sampai hari ini itu sebenarnya sudah dilakukan gitu ya. Tapi karena kita juga baru memulai kuliah ini sehingga studio di kampus itu digantikan oleh observasi lapangan gitu ya. Jadi artinya begini, studio ini kan ada 12 kelas ini ya. Semua wajib studio, tetapi karena tempatnya terbatas, ada yang memang dijadwalkan studio di kampus gitu ya. Pada rentang tanggal tersebut ya. Katakanlah itu seminggu gitu ya. Seminggu jatahnya kelas A dan L gitu ya. Atau nanti ya di minggu depan jatahnya kelas B dan K gitu ya. Seminggu itu nanti sharing lah berapa hari dipakai oleh kelas B, pakai kelas K, atau mungkin satu saat kolaborasi juga ngumpul gitu dalam studio rame-rame, diskusi, saling tukar informasi dan lain, no problem gitu ya. Jadi sudah disediakan tempat. Tepatnya di ruang X fisika bangunan ya, di pojok sana, di lab lantai 3. Nah, minggu depan itu selain kegiatan studi yang dilakukan oleh mahasiswa, dan tentu saja studio itu nanti beda-beda nih. Pas studio kelas B itu ngapain, nanti kelas yang lain F misalnya itu juga topiknya beda, nggak apa-apa. Yang penting Anda berkegiatan studio, diskusi, mencari ilmu, mencari browsing, mencari referensi di perpus, diskusi dengan dosen yang ada di situ, dengan asisten yang ada di situ. Itu saya rasa itu yang perlu dibangun kulturnya itu gitu. Nah, minggu depan mohon izin Bu Indra dan Bu Dani, kami minta untuk bicara terkait dengan ya urban planning ya, perencanaan kawasan kota, bangunan dan lingkungan ya. Ini Bu Indra akan sangat pakar terkait urban planning ini. Saya rasa monggo nanti silahkan dikembangkan topiknya sesuai dengan uh, proyek kita di sini kan gitu ya. Yang kedua, Bu Dani yang pakar lebih ke theoretical gitu ya untuk perencanaan itu, nanti mohon mohon diberikan materi terkait dengan problem seeking, problem solving, kemudian juga langsung implementation ya. Jadi bagaimana ketika problem solving itu masuk kepada satu solusi yang sudah real gitu ya, dan implementasinya seperti apa gitu ya. Mungkin dari based on case studies atau apa gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa diberikan material itu. Kemudian minggu depannya lagi kuliah umum kedua itu terkait dengan saya mohon kepada Pak Kemarin dan Pak Alfa gitu ya, sekaligus Pak Pras nih ya, ada 3 sesi sekalian gitu ya. Itu Pak Kemarin kami mohon berbicara tentang sarana prasarana dan infrastruktur kota modern itu seperti apa, karena Pak Kemarin juga interest pada urban design gitu ya. Kemudian Pak Alfa juga fokusnya di kawasan, tapi nuansanya ini lebih pada human sama aspek Islamic design gitu ya. Jadi pendekatan Islami dan human center design dalam satu perancangan kawasan gitu ya. Mungkin pengalaman beliau di Kampung Batik gitu ya, dan yang mungkin di tempat-tempat lain yang tangani gitu ya. Itu bisa di-share kepada mahasiswa. Terakhir kuliah umum. Jadi saya merasa bahwa kuliah umum 2 sesi saja, dua minggu saja gitu ya. Dipadatkan. Pak Prasasti Barada kami mohon untuk menyampaikan mungkin lebih pada ini ya, lebih beliau kan suka dengan desain gitu ya. Jadi lebih pada local wisdom, ini kearifan lokal seperti apa.
beliau banyak mengeksplorasi hal-hal tersebut, kemudian tentang arsitektur yang kontekstual gitu ya. Jadi fokusnya ini kita akan lebih banyak pada arsitektur yang kontekstual gitu ya, sesuai dengan konteks baik itu lingkungan di mana proyek tersebut dibangun gitu ya, termasuk proyek tersebut gitu, konteks proyek tersebut gitu ya, apakah ini konteks gedung ibadah gitu ya, dalam hal ini masjid, ataupun konteks misalnya sentra UKM gitu ya, tempat perdagangan dan jasa. Ini kan pasti kan arsitekturnya kan konteksnya berbeda, filosofinya beda, bahkan perwujudannya juga akan berbeda gitu. Kemudian nanti sesi 4 dan seterusnya itu saya skip saja ya, nanti jadi sendiri mahasiswa, tapi yang tiap minggu itu ada studio ya. Kelasnya ini asisten, nanti sudah ada asisten yang sudah diplot gitu ya, membantu mahasiswa untuk berdiskusi dan yang lain, mengembangkan topik dan mencari gagasan, termasuk mencari referensi. Penting adalah itu Anda melakukan bekerja sesuatu dan selang 5 hari itu Anda harus submit sesuatu gitu ya. Jadi terus gitu, tugasnya menerus seperti itu. Ya, ini semua sudah ada dalam tabel. Kemudian di April ini kami perkirakan range waktunya ya, libur cuti bersama Idul Fitri, kemudian kalau di jadwal akademik itu UTS-nya kelihatannya di sebelum libur Idul Fitri, tetapi kelihatannya kedugaan saya akan dipindah ke setelah libur Idul Fitri ya. Nanti kita adjust lah kalau memang ada perbedaan ya. Yang jelas UTS nanti ujiannya adalah paper yang Anda buat dari bab 1 sampai 5, business as usual, ini biasa saja itu paper gitu. Kemudian master plan kawasan gitu ya, yang diujikan itu. Kemudian proses studio terus lebih banyak kegiatan studio itu nanti endingnya akan ada di sekitar Juni ya, pertengahan Juni itu Anda mengumpulkan tugas individu, kemudian ada kelayakan ya, jadi ada kelayakan 2 kali gitu ya, kelayakannya 2 kali gitu ya. Jadi kelayakan satu adalah transformasi desain dan gambar-gambar Anda itu seperti apa. Kemudian biasanya dalam kelayakan itu masih ada yang belepotan begitu, masih kurang-kurang itu. Mungkin kalau dosennya merasa bahwa Anda terlalu kebangetan gitu kurangnya, ya sudah, Anda tidak layak gitu ya, silahkan mengambil di semester depan gitu ya. Tapi kalau masih ada harapan Anda melanjutkan, nanti ada perbaikan, kemudian termasuk ditambahkan bagaimana poster, bagaimana video presentasi yang Anda buat dan lain, untuk dicek di kelayakan yang kedua gitu ya. Nah, ujiannya akan kemungkinan di bulan Juli, seluruh dokumen akan di ujian kan gitu ya. Nah, catatannya adalah setiap individu wajib untuk konsultasi gitu ya di studio gitu ya, minimal 5 kali konsultasinya. Dibuktikan dengan catatan tadi di buku kecil Anda itu ya, di situ harus ada tanda tangannya dosen minimal 5 kali gitu ya. Nah, apapun yang Anda lakukan di situ ya, baik teks gitu ya, Anda mungkin survei lapangan, foto-fotonya Anda insert di logbook tersebut juga nggak apa-apa gitu ya. Apapun kegiatan Anda harus ada logbooknya. Rasanya itu komponen penilaian ini kurang lebih hampir sama ya. Bagaimana keaktifan Anda di studio, kemudian papernya untuk kelas, individu dan lain-lain, transformasi desain, dokumen desain ya, termasuk yang ya gambar, poster, presentation, video dan lain-lain. Rasanya itu saja kerangka acuan kerja Stupa 6. Kami ini jam 10 ya. Mohon izin nanti kita akhiri kuliah perdana ini jam setengah 11. Kebetulan ada agenda lain yang berturutan, tapi masing-masing kelas kami persilahkan untuk langsung berkomunikasi dengan
pembimbing masing-masing. Kalau perlu diadakan Zoom siang hari ini, nanti akan difasilitasi oleh rekan-rekan ya. Jadi tadi nanti sudah disiapkan Zoom juga gitu ya. Kalau misalnya ada sesi diskusi dengan dosen atau mungkin juga Bapak Ibu dosen juga punya akun Zoom, nanti bisa diatur gitu ya. Ada waktu kurang lebih setengah jam, mungkin kami persilakan pada Bapak Ibu dosen untuk menanggapi, menyempurnakan atau mungkin mengkritisi ataupun menambahkan dan mungkin terkait dengan topik tadi Bu Indra yang sudah sempat sounding, monggo kami persilakan. Mungkin dari Pak Alfa dulu ya, Pak Alfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Suaranya kurang keras nih, Pak Alfa. Bisa dengar enggak? Belum? Bisa, tapi kurang keras. Halo, ampun. Sambon, oke. Oke, ada beberapa pertanyaan, Pak. Iya. Satu, kalau masalah pelaksanaan kuliah itu kan tadi ada kesulitan di studio ya. Ya. Kekurangan ruangan ya. Nah, tadi juga matur nuwun atas penjelasannya gitu. Jadi apakah mungkin juga misalnya kuliah itu harus di kampus atau mungkin bisa di lain area, misalnya di luar kampus gitu. Tapi tetap aktivitasnya sama studio gitu. Nah ini mohon ini karena kan itu mutlak ya, mutlak harus ada harus ada seperti studio gitu. Nah ini monggo. Yang pertama itu ya Pak Alfa ya. Jadi betul Pak Alfa bahwa kita kekurangan ruang untuk berdiskusi sehingga saya membolehkan gitu ya kegiatan studio itu dilakukan di mana saja ya, gitu ya. Jadi bisa misalnya masih di kawasan kampus ya, di ruang sitting group misalnya, atau di kantin misalnya, atau di ruang-ruang meeting yang ada misalnya, itu bisa gitu. Atau mungkin juga di luar, misalnya di lapangan juga gitu ya. Misalnya contoh Pak Alfa proyeknya ada di kawasan tertentu ya, misalnya di kawasan Semanggi Mojo, ya sudah mungkin malah bersama-sama di sana gitu sambil survei, kemudian nanti diskusi, misalnya di sana ada warung kopi juga, sambil diskusi warung kopi juga no problem gitu ya. Jadi yang penting adalah substansi pembelajarannya itu tercapai gitu ya, kegiatannya tercapai, tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian terekam ya, terdokumentasi ya, kegiatan tersebut terdokumentasi, ada absensi, ada visual misalnya, foto visualnya, diskusi di situ, kemudian ada produk, kemudian ada tanda tangannya Pak Alfa di situ. Saya rasa no problem Pak Alfa. Jadi kita fleksibel, dan era sekarang memang proses PBM itu kan ya medianya banyak gitu ya. Itu saya rasa semua bisa mungkin kita tidak terlalu fokus pada kekurangan ya, kita kurang ruang, kurang apa, itu mungkin jangan ke situ, malah kita lihat sisi positifnya, kita malah bisa mau belajar untuk belajar di mana saja gitu, dimanapun kita bisa belajar gitu. Kira-kira gitu Pak Alwan ya. Jadi kan Pak, kalau di Semanggi itu kan di sana ya, Semanggi Mojo kan di sebelah selatannya jembatan itu ya, daerah sana ya. Ya. Kan termasuk daerah yang dikembangkan, daerah Kritian itu ya. Daerah Kritian. Di sana kan ada sentra IKM Kreatif Semanggi Harmoni. Di sana itu kan ada ruangan-ruangan kosong misalnya. Oh ya, Saya langsung di situ, di utara Rumah Sakit Bung Karno itu loh. Misalnya langsung di situ. Oh di sana ya. Ya, oke. Monggo. Itu malah lebih langsung ke site, malah mungkin ini ya, sense kita mungkin lebih terlatih ya untuk melihat problematika di kawasan itu. Ya, jadi istilahnya misalnya langsung di lokasi-lokasi atau mungkin ada satu tempat yang cukup mendukung untuk aktivitas, nggak masalah ya, nggak harus boleh. Dalam kampus. Apalagi tapi mohon nanti tetap terdokumentasikan ya, dari kegiatannya, dari absensi dan lain-lain. Monggo saja. Ya karena kan ya, oke Pak Alfa Matenun. Betul Pak. Ke Bu Dani, monggo Bu Dani. Ya Pak Yon, makasih. Terdengar jelas sekali Bu Dani. Jadi
Kebetulan saya di kelas A itu Islamic Center. Tadi saya sempat buka-buka buka-buka web gitu. Ternyata Islamic Center itu lokasinya adalah ya Masjid Setia Said gitu. Dan Ya. saya lihat bahwa lingkungan kawasannya yang 0,4 rasionya itu kelihatannya nantinya akan sama gitu lah. Ini Ya. Ada ini ya, ada berhimpitan ya, Bu ya. ya, karena kan saya lihat bahkan sekarang pun belum tahu mau diletakkan di mana gitu kalau saya Ya. baru tahu gitu. Oke. Jadi gini, Bu. Jadi nah ini mungkin juga perlu eksplorasi juga. Artinya begini, kan proyek ini kan sedang persiapan dimulai ya. Artinya kalau nanti dalam kelompoknya Bu Dani ada satu kajian bahwa posisinya sih nggak pas di situ gitu ya, atau mungkin perlu ada satu tempat yang lebih baru gitu ya, atau mungkin eh, dengan problematika yang mungkin kalau nggak salah kan itu kan mepet sekali dengan rel kereta api dan lain-lain, itu ada satu masalah di situ. Nah, itu barangkali mungkin akan muncul gagasan-gagasan baru. Saya rasa nggak apa-apa, Bu, terkait dengan domainnya kelompok yang menangani Syekh Zayed dengan yang kelompoknya Budani yang menangani Islamic Center, ada irisan ya, ada pertemuan di situ. Saya rasa nggak apa-apa sih. Ini kan kaitannya dengan data ya. Tapi saya rasa kan pembahasannya akan mungkin beda. Yang satu adalah mungkin satu Islamic Center yang mungkin kaitannya dengan di situ ada mungkin ada dormitory orang kayak pesantren gitu mungkin, atau mungkin mereka artinya tinggal lama di situ. Kemudian ada pusat pendidikan dan lain-lain, mungkin akan sedikit berbeda dengan masjid yang satu ini. Memang satu ya pasti sebagai tempat ibadah ya, tempat sholat dan lain-lain, tempat kajian, tapi mungkin juga dalam tanda kutip ini tuh jadi destinasi wisata religi baru gitu loh kalau saya melihat gitu. Sekarang aja tumpukan bis-bis wisata tuh udah numpuk di situ gitu. Jadi kayak wisata religi kan, ini kan mungkin agak berbeda sedikit ya. Nah itu mungkin treatment juga akan beda gitu. Ya, jadi kalau ini kan satu lokasi itu belum ada ya. Apakah nanti kawasan itu kita justru membuat satu usulan gitu ya, di mana Boleh. sebaiknya center itu diletakkan Betul. gitu Ya, ya. karena ini kan kawasan yang cukup luas ya, 50 hektar itu kan cukup luas ya. 0,4 kilometer itu kalau dihitung luasannya kan mungkin sekitar 50 hektar ya. Ini kan cukup luas, Bu Dani ya. Jadi bisa jadi ada kajian di situ yang melihat bahwa ini secara positioning nggak pas nih di sini ya. Itu mungkin eh, membuat usulan desain baru, no problem. Saya rasa no problem. Yeah. Oke. Dan yang Muatan, itu ya. dua enggak apa-apa ya. Untuk yang B itu kan Gatot Subroto itu. Ya. Itu kan ini saya tidak melihat posisi semacam radius ya, karena dia kan linier. Memanjang ya. Oke. Panjang ini Ya. letak yang akan dipakai, apakah dia juga manjang ke 0,4 ke sebelah kanan dan 0,4 sebelah kiri gitu, atau dari mana kita mengambil titik? Oke. Ya ini Bu Dani, ini kan memang kemarin saya karena ini saya melihatnya satu titik proyek prioritas gitu ya, saya berpikir oh ini radius ya, padahal ternyata oh ya Bu Dani itu kan memanjang gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu dikonversi aja Bu. Jadi sekitar 50 hektar memanjang itu kan berarti kan dari as koridor Gatot Subroto dan Ngarsopuro itu kan mungkin di offset kanan kiri berapa meter gitu ya, sehingga total itu bisa sekitar 50 hektar. Kurang lebih gitu aja. Oke. Ini bisa di-adjust seperti itu. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun Bu Dani. Bu Indra, monggo Bu Indra. Ya, matur nuwun Pak Yoyon. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas sekali. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ingat kemarin saya kok tak tunggu-tunggu kok nggak dibuka-buka Pak Yoyon di katanya kuliah. Iya. Kata kegasian saya tuh join kemarin. Jadi memang teladan gitu ya, teladan tuh memang lebih awal gitu. Baru gue terus telat besoknya. Makasih, maaf. Melanjutkan tadi Pak Alfa dan Bu Dani gitu ya tentang luas area Pak ya. Ya. Nah,
Ini tadi kan mungkin yang dipermasalahkan Bu Dani itu kalau untuk yang di area Koridor Islamic ya. Center, Oh, yang Islamic Center yang justru Islamic Center. jangan-jangan luasan yang sudah terbangun ada gambar desainnya itu adalah luasan yang memang itu adalah rencana kawasan prioritas sudah sebesar itu gitu loh. Kan Bu Dani mau lagi terus yang jadi yang otak desain di mana mungkin kan gitu. Itu mungkin memang jadi kasus-kasus yang jadi kasusistik per objek kayaknya ya Pak ya. Ya, Bisa tapi jadi. begini, Oke. catatannya adalah memang kita ini bisa jadi tidak ngutek-ngutek proyek prioritasnya ini, tapi bisa jadi kita itu melengkapi, menambahkan objek tersebut gitu ya. Jadi Oke. kita tuh ya kan gitu ya. Yeah. Jadi misalnya ada contoh misalnya ada suatu gedung lah gor manahan gitu ya. Ada gornya tapi mungkin nih barangkali ya ini belum ada infrastruktur pendukungnya, parkirnya belum ada, aksesnya belum ada, gedung pendukungnya belum ada. Nah, itu misalnya gitu, kita menambahkan di situ. Ya. Ya, berarti juga yang saya bayangkan seperti itu Pak. Jadi ini untuk mahasiswa ini juga penting dibayangkan bahwa yang dimaksud kemudian misalkan ya saya dapat elevated rel simpang 7 Joglo itu bukan berarti kemudian mahasiswa akan mendesain kawasan simpang 7 Joglo dalam artian wah bangunan jembatannya mau tak ganti seperti ini gitu, tidak perlu. Tetapi itu adalah menjadi given ya. Jadi Masjid Zayed nggak usah diganti desainnya, pesantren nggak perlu diganti desainnya, tapi itu adalah menjadi sebuah given yang kemudian kalau ada seperti itu kita bagaimana kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi sikap kita baik. Jadi sekarang itu kita menjadi, nah kalau kemarin mungkin sampai Stupa 5 itu kan kita menjadi arsitek yang monumental, karyanya besar, karya kita itu yang menonjol. Nah sekarang di Stupa 6 itu adalah karya kita itu adalah melengkapi karya yang sudah ada yang sangat menonjol. Sehingga tidak ada gap ya, antara bangunan yang monumental, yang karya besar tadi, itu dengan kawasan sekitarnya. Jadi kita itu penyelaras gitu ya, penyeimbang antara tadi pusat-pusat kegiatan yang agak terkesan jadi monumental, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan antara yang sudah bagus dengan lingkungan sekitarnya. Gitu ya Pak ya? Setuju, betul begitu. Oke, nah itu. Ya. Nah yang kemudian juga perlu diperhatikan itu adalah bahwa apa yang kita desain nantinya, karena itu di lingkungan sekitar itu ya sebanyak-banyak memberi manfaat bagi masyarakat, ya sebanyak-banyak memberi manfaat bagi masyarakat di tempat itu. Nah, dan nilai lebih yang kemudian mereka mendapatkan manfaat itu adalah mereka tempat itu menjadi tujuan wisata juga. Jadi wisatanya tuh permeable, melebar, merembes keluar. Ibarat yang tadinya hanya ke Masjid Zayed, dia mau cari cenderamata, cari oleh-oleh kerudung, kemana itu tidak harus di masjid gitu, tetapi ke sentra-sentra yang mungkin ada di sekitarnya, misalkan kan seperti itu. Nah, untuk itu berarti data tentang masyarakat yang ada di sekitar itu penting. Jadi kita perlu tahu juga, oh ini misalkan ya, saya tuh di Simpang Joglo itu kelurahan mana aja yang ada di situ. Nah, data apa saja yang mestinya kita perlu lihat karena tadi kita itu desain based research. Jadi ya penting kalau kemarin mungkin kita asumsikan aja lah, diasumsikan aja lah. Nah, sekarang ini pentingnya nanti kita melihat data dan bisa jadi irisan-irisan gitu antara beberapa kelurahan mungkin, antara beberapa lah nanti bisa dibicarakan di tingkat kelompok mungkin dengan dosen pembimbing masing-masing mana saja yang kemudian dibatasi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, sepakat. Indra, terima mahasiswa, terutama terkait dengan bagaimana data ya yang perlu disiapkan gitu ya, termasuk substansi proyek ini gitu ya. Kita sekarang bukan jadi yang membuat satu bangunan yang utama, tapi kita malah berusaha melengkapi bangunan tersebut gitu ya, supaya lebih ya itulah kita skala kota, kita ingin kotanya menjadi lebih nyaman ditinggali, lebih indah, lebih menghasilkan secara ekonomi masyarakat itu lebih baik. Karena kan gini, dalam sosial media kalau Anda baca kan ketika
Masjid Syekh Zayed given nemplek di situ di kawasan yang mohon maaf kawasan itu kan apa ya agak ini ya agak ya bukan satu kawasan yang sangat ideal gitu ya sehingga kan ada problematika ada gesekan secara uh, kultur secara spiritual secara sangat mengharapkan kecipratan gitu ya rezeki dari itu gitu ya tapi ternyata ada juga yang merasa bahwa ya sudah bangunan itu berdiri saja saya juga nggak dapat apa-apa dari sisi ekonomi dan lain-lain gitu ya. Padahal kalau nanti Anda lebih dalam menyentuh ke situ, mungkin Anda punya ide-ide bagaimana melibatkan keterlibatan masyarakat dalam hal sama-sama menghidupkan kawasan tersebut dan lain-lain. Ya. Kira-kira gitu, oke. Makasih. Kemudian saya ke Pak Komaran. Pak Komaran, monggo Pak Komaran. Kemarin izin Oh, kelihatannya. Pak Komaran izin ya. Oke, langsung ke Pak Pras ya. Terakhir ke Pak Pras. Halo. Halo Pak Abang. Baik, Pak. Siap. Suara saya kedengeran ya Pak? Kedengeran jelas sekali. Saya mungkin nggak banyak Pak. Ya. Kayaknya sudah lengkap tadi. Cuma yang saya garis bawahi itu kan tadi ada niatan untuk agar desain-desain kita itu bisa diusulkan. Betul. Yang paling tidak bisa jadi ide untuk Pemkot, masyarakat Solo dan yang membutuhkannya gitu ya Pak. Ya. Jadi mungkin kita perlu sedikit down to earth ya. Jadi mungkin kan kalau desainnya biasa kita desainnya tidak dibatasi gitu ya. Bisa sangat luar biasa liar gitu. Mungkin sekarang ini karena kaitannya dengan konteks lingkungannya juga, kemudian kita tadi ada niatan untuk itu, mungkin ini dibatasi pada desain-desain keluarannya nanti ya, keluarannya bisa dibatasi agar dia bisa dilakukan pelaksanaannya juga. Jadi misalnya kita akan-akan ini jadi real project gitu. Jadi sangat mungkin untuk dikerjakan gitu, untuk dilaksanakan. Mungkin saya sih arahnya ke sana Pak gitu. Kalau bisa ya kita betul-betul itu keluarannya desain yang sangat mungkin dilakukan gitu. Kan kita sebagai pelengkap ya sebetulnya. Jadi jangan sampai kita jadi lebih menonjol dari objek utamanya gitu. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak Pras. Saya sepakat juga. Saya rasa Bapak Ibu yang lain sepakat ya. Jadi misalnya gini, jadi kita itu nanti memberikan solusi desain ya, membuat analisis, membuat kajian, kemudian sampai pada nanti solusi problem solvingnya itu kan solusi desain itu yang kira-kira memang adaptif ya, bisa dan aplikatif gitu ya, bisa diterapkan gitu ya dalam berbagai macam skala nih. Kalau dalam skala masyarakat, dalam kaitannya sosial ekonomi masyarakat itu kira-kira kalau ditawarkan konsep itu kira-kira oh ya kami secara mandiri bisa nih atau kami mengajukan anggaran kepada Pemkot untuk mendapatkan hibah anggaran ini kami bisa ngerjain. Misalnya seperti itu ya, itu yang dimaksud Pak Pras. Jadi jangan juga proyek kita tuh terlalu antah berantah gitu, terlalu utopis gitu ya. Jadi misalnya contoh nih, misalnya ini ada penanganan kawasan apa nih, misalnya Gatot Subroto atau katakanlah tadi ya mebel Gilingan gitu ya, ini sentra industri mebel di situ yang memang itu mungkin ya industri mebel yang memang kelas menengah ke bawah gitu ya. Tapi problemnya parkir gitu ya. Terus Anda membuat solusi, oh kita bikinkan gedung tower karena kawasannya sangat padat, oh kita ada lahan di situ yang kosong, kita bikin tower gedung parkir gitu ya, yang sangat monumental ya. Saya rasa itu kan satu ide gagasan yang eksperimental, tetapi nggak sulit untuk dibangun dari sisi dana, dari sisi segala macam itu kayak nggak sulit untuk diterapkan itu. Jadi saran Pak Pras tadi dan saya rasa bagus juga bagaimana kita yang agak lebih membumi lah, desainnya membumi secara ekonomi bisa dilaksanakan secara kalau toh ini dipublish, disampaikan dalam bentuk satu gagasan ide kepada Pemkot Surakarta atau mungkin dalam bentuk pameran bersama atau apapun itu ya, kira-kira yang masuk akal gitu ya. Masyarakat umum melihat desain-desain Anda ini, oh iya logis nih, bisa dilaksanakan gitu. Saya rasa gitu ya. Oke, dari dosen-dosen sudah, tadi Pak Alfa sempat masuk sedikit, apa ada tambahan mau Pak Alfa? Saya cukup kalau, nih. Oh, Bu Indra, ya, yang terakhir itu kata-kata Pak Ion tadi menarik sekali Pak. Jadi kita itu bisa memberikan sumbangsih
baik itu berupa pameran atau apapun kepada Kota Surakarta gitu ya. Mungkin mulai sekarang kita bisa soundingkan Pak, coba saya nanti tak lihat-lihat di Balitbank atau PUPR gitu ya. Siap, sehingga nanti dicarikan atau akses mungkin ke sana nggih. Ya, mungkin di pariwisata juga memungkinkan ya. Saya sepertinya ada akses ke sana. Terima kasih Bu Indra. Jadi artinya apa yang kita lakukan ini selain untuk menambah ilmu sendiri mahasiswa, tapi juga akan kemanfaatan itu lebih luas gitu. Kita berusaha untuk kemanfaatan lebih luas, terutama ya dalam lingkup tempat di mana kita tinggal sekarang di Surakarta. Saya buka 1-2 pertanyaan dari mahasiswa ya sebelum kita tutup di 10:30. Monggo silakan. Ini kalau bagian disuruh tanya ini mesti saling menunggu teman-temannya. Silakan apapun mau silakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Ya perkenalkan Pak, saya Irfan Saputra. Ini kan saya di L. Nah, terus tadi kan kalau nggak salah di studionya itu duanya kan minggu ini ya Pak. Udah kelewat ya. Nah, itu gimana ya? Apakah dijadwalkan ulang atau Ya, bagaimana? jadi kalau pertanyaan satu ini ya karena jadwalnya sampai hari ini ya. Hari ini itu kan tanggal 4 ya masih ada kesempatan gitu karena sehari itu kan sampai malam ya. Artinya tapi mungkin di kampus ada keterbatasan juga. Yang penting semua kelas gitu ya dari A sampai 12 kelompok ini tetap melakukan kegiatan studio. Kan 5 hari lagi di situ tertulis kan Anda harus submit apapun gitu ya di situ ya data-data awal dan lain-lain. Jadi studio bisa dilakukan di mana saja. Tadi Pak Alfa juga sudah ya. Yang penting Anda punya produk disubmit di minggu depan gitu. Gitu ya. Pak Ion, mungkin jadi kemarin itu karena ini kan berubah ya, jadi kita mundur 1 minggu untuk penjelasan TOR itu, sehingga untuk studionya mungkin nanti digeser gitu. Jadi untuk minggu depan itu AL gitu ya. Jadi 3 hari untuk A, kemudian 3 hari untuk L. Jadi semuanya itu mendapatkan jatah. Tapi kalau digeser satu sesi itu yang belakang nggak dapat loh Bu. Ini sudah ngepas sih. Kalau kemarin itu kan pada bagian yang paling belakang itu masih ada sisa kosong, Pak. Kosong ya. Tadi ya. Nanti saya atur schedule-nya lagi ya. Nanti jadi sementara yang saya sempat share draft TOR KAK kepada Bapak Ibu itu jangan di-share dulu, saya akan perbaiki dulu termasuk masukan-masukan ini nanti saya insya Allah nanti ya hari ini atau besok lah saya share untuk semua. Satu lagi pertanyaan dari mahasiswa. Sepertinya cukup nih. Satu dari Bapak Ibu dosen, ada lagi tambahan? Oke, kalau Pak, Assalamualaikum. Monggo Pak Alfa. Betul, saya hanya nambah ya. Itu kan di masjid yang baru itu Pak Zayed ya. Itu kan dulu pernah kita diajak diskusi ya. Kebetulan pada waktu di TAPG itu. Itu memang salah satu problemnya di masjid itu kan satu masalah parkir. Masalah parkir, sehingga memang kalau itu ada masjid di situ dengan itu kan itu wisatawan akan bayangin dengan bis-bis dan sebagainya itu termasuk ya salah wisata religi. Paling krusial itu parkir. Sehingga kemarin pada waktu itu sempat ada satu keputusan, tapi mohon tolong untuk bisa dicek ya, bahwa Islamic Center itu akan dipindah ke Gilingan. Pada waktu itu loh, tapi kurang tahu apakah akan tetap dibangun di situ, di selatannya itu, atau akan dipindah di Gilingan. Karena pada waktu itu dari meeting terakhir itu akan ada satu keputusan karena memang masalah parkir itu kurang memenuhi standar, keterbatasan ruang akan dipindah di Gilingan. Jadi ini hanya nambahin saja Pak. Siap, ya, istilahnya informasi, tapi nggak tahu apakah yang akhirnya akan di situ. Karena itu memang mepet dan problemnya masalah parkir. Betul.
Luar Itu, Pak, biasa yang parkirnya kan. Makasih Pak Alfa yang memang Pak Alfa di lingkaran dalam TABG, jadi informasinya sangat berharga bagi kita semua. Jadi nanti silakan mahasiswa mengkaji ya terkait dengan walaupun mungkin dari kebijakan pemerintah seperti apa, tapi kan boleh secara teoritis ya, mahasiswa boleh mengkaji misalnya dengan fasilitas dengan kapasitas sekian untuk kebutuhan parkirnya sekian, itu kalau tidak memenuhi ya mungkin bisa dicarikan solusinya seperti apa, bahkan termasuk menggeser proyeknya yang di Ampu Budani ya Islamic Center ke tempat lain misalnya gitu ya, monggo saja, yang namanya ini kan kajian ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah membersamai kuliah perdana pada pagi siang hari ini. Terima kasih mahasiswa yang sudah bergabung, total sekarang 141 yang gabung di Zoom ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya rasa cukup untuk kegiatan kuliah perdana pada hari ini. Saya ingatkan nanti di sesi kuliah berikutnya nanti seperti yang diminta oleh universitas bahwa nanti ada secara bergantian mahasiswa membaca tadarus gitu untuk mengawali perkuliahan di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas CD bergeser ke Zoom sebelah ya. Ya, Bu Indra sudah membuka Zoom sendiri, matur nuwun Bu Indra. Monggo silakan semua merapat ke dosennya masing-masing, baik itu di WA group atau mungkin di Zoom-nya masing-masing. Matur nuwun, saya end meeting untuk keseluruhan ini ya.